Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPD Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Islam di Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, dan sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan B3 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Profesor PhD Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 25411 0408 1522. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Islam Bustanu Syakil Quran Lesmana, Aji Barang pada kelas 6 dengan tema halal dan haram, subtema pengertian halal dan haram. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz, absen terlebih dahulu. Jati Maulana, Nabil Azharo Ramadhani, Fatimah Zahra, Mafatihul Hidayah. Alhamdulillah semuanya sehat ya, tidak ada yang izin karena sakit. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz mau ngecek terlebih dahulu pelatihan seragamnya. Kebersihan lingkungan kelasnya sudah bersih. Satu sampah Ustaz suruh ngambil dulu sebelum mulai pembelajaran. Karena bersih bisa langsung dimulai. Untuk memulai kegiatan hari ini, Ustaz mau menanyakan terkait dengan pelajaran yang kelima, yaitu tentang haram dan halal. Coba kalian mestinya sudah pernah mendengar halal, haram, ya kan? Sudah pernah mendengar. Sekarang saya mau menanyakan, apa kalian sudah tahu perbedaan haram dan halal? Coba silakan tunjuk jari. Ya, Fatimah.
apa itu halal dan apa itu haram. Terus yang haram? Ya, ada yang lain? Cukup? Ya, halal sesuatu yang boleh dilaksanakan secara hukum syara diperbolehkan itu halal. Kalau yang haram sebaliknya yaitu ya tidak boleh dilakukan. Ya, kalau makanan ya tidak boleh dimakan. Kalau perbuatan tidak boleh dilakukan. Contohnya yang haram seperti apa yang haram? Jadi itu makanan yang diharamkan. Apalagi? Apalagi? Yang minuman yang minuman yang bisa memabukkan. Segala sesuatu yang bisa memabukkan itu haram. Ya. Oke anak-anak semuanya. Sebelum kita lanjutkan ya pada materi inti, sebelumnya nanti Ustaz akan memutarkan video pembelajaran ya. Tapi terlebih dahulu ayo kita semuanya supaya lebih fresh ya, lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pagi hari ini, kita selingi dengan ice breaking dengan tepuk semangat ya, dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Oke, sekarang kalian konsentrasi, perhatikan video ini dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang kalian amati dalam tayangan video hari ini. Sahabat soleh, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipaham? Lihat dari video singkat tadi. Sekarang Ustaz mau tanya, terkait dengan halal dan haram, tadi disebutkan ada beberapa yang mendasari, yang mendasari hukum halal dan haram. Dasarnya apa tadi disebutkan? Ada 3 dasar. Yang pertama dari apa tadi? Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga
ijtihad. Ya, dari Al-Quran, karena di Al-Quran sudah dijelaskan dengan jelas, ya, yang haram adalah haram, yang halal adalah halal. Seperti halnya yang ada di surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'malu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hei orang-orang yang beriman, kalian beriman kan? Jadi Al-Quran menyampaikan kalimat ini khusus pada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, la tuharimu, janganlah kamu mengharamkan, la tuharimu thayyibati ma ahallallahu lakum, hal-hal yang sudah baik yang diharamkan oleh Allah, janganlah kalian mengharamkan. Contohnya apa yang dihalalkan oleh Allah? Buah-buahan, ya, buah-buahan. Semuanya buah-buahan ini halal dikonsumsi dan diperuntukkan oleh Allah untuk manusia. Oke, Ustadz akan membagikan kertas. Ada materi diskusi dan ada materi individu. Ya silakan nanti ditulis di sini. Kalau yang diskusi nanti akan ada presentasi di depan. Ini yang untuk individu ya. Yang ini ada 2 soal, coba ditulis soalnya. Apa perbedaan halal dan haram? Nah, tadi sudah Ustaz sampaikan banyak sekali. Sekarang tinggal kalian, Ustaz mengetes pemahaman kalian, ya. Sudah paham betul apa enggak dengan apa yang sudah Ustaz terangkan tadi. Yang pertama, ini soal mandiri ya, nanti dikumpulkan kasih nama. Soal yang pertama, apa perbedaan halal dan haram sebutkan? Hanya 2 soal saja. Waktunya 5 menit ya. 2 soal toh. Dan soal kedua, berikan contoh halal dan haram. Tadi sudah Ustaz sebutkan contoh-contohnya yang haram dan yang halal. Soal yang pertama, satu ini ya. Apa perbedaan halal dan haram sebutkan? Yang kedua, berikan contoh halal dan haram. Silakan kerjakan 5 menit, kumpulkan. 5 menit waktunya ya. Waktu 5 menit. Cukup. Ya, sekali 5 menit. Kumpulkan di depan sini. Di sini kumpulkan di depan. Ya, dipanggil ke sini, berikan 1. Ya, sini berikan 1. Berikan 1. Ya, sini. Berikan 1. Sekarang Ustaz ambil 1 lembar untuk dikerjakan untuk bersama-sama. Ini 1 lembar nanti didiskusikan. Yaitu kalau kita kalian menceritakan pengalaman yang terjadi di kehidupan sehari-hari, pengalaman yang diskusikan sama kelompoknya, pengalaman terkait dengan kelompok yang berlaku yang berada di lingkungan kalian. Ya, diskusi, ayo. Waktunya 1 menit cukup ya, nanti presentasi satu kelompok. Kali kedua deh. Kali kedua deh. Ayo bareng-bareng. Nanti menceritakan hasil diskusinya diceritakan di depan kelas.
Ya semuanya ikut adil ya. Ya dalam proses diskusi semuanya harus bersama-sama. Hal-hal yang halal, hal-hal yang haram, kalau bebas hari-hari nanti diceritakan di depan kelas. Ayo diskusi, ya latihan diskusi bareng-bareng. Ya. Sudah? Silakan dari kelompok satu ini dulu maju ke depan semuanya. Pilih salah satu dari kalian yang akan menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Pengalaman halal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjalankan sholat 5 waktu. 4. Menjauhi yang haram atau najis. 5. Selalu memperhatikan makanan yang terdapat untuk anak. Tepuk tangan. Kelompok yang belakang, kelompok belakang. Ya. Kasih tepuk tangan. Yang terakhir kelompok yang tenang, silakan. Ya, tepuk tangan. Ya, Ustaz sampaikan terima kasih kepada kalian yang pada kesempatan kegiatan ini sudah melaksanakan tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Yang jelas tadi yang sudah kalian semuanya menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semuanya harus mulai sekarang karena kalian sudah menambah ya tambah ilmu kalian terkait dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalian sudah mulai melatih diri kalian menjadi anak-anak yang berhati-hati dalam berpakaian, mengkonsumsi makanan, ya harus kalian perhatikan dengan benar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah, kalian harus melaksanakan, ya harus melaksanakan. Nah, kesimpulan akhir tadi ya dari kita apa yang sudah Ustaz sampaikan, kalian anak soleh-solehah harus menjaga diri kalian ya dalam kehidupan ini, ucapannya dijaga, perilakunya dijaga, akhlaknya dijaga, supaya kelak kalian akan jadi anak yang betul-betul dibanggakan oleh kedua orang tua. Makanannya dengan tema pelajaran hari ini makanannya juga dijaga ya, jangan sampai robot makan punya temannya, harus selalu minta halal ya. Makanan halal tapi bisa menjadi haram ketika kalian mengambil punya teman tanpa izin. Es-tehnya tuh halal, es-tehnya ya, es-tehnya ini halal tapi bisa menjadi haram gara-gara kalian ngambil punya temannya tidak izin. Ada cilok mungkin sorok halal ciloknya tapi bisa menjadi haram karena tidak izin. Makanya kalian harus berhati-hati makan minum, usahakan yang halal
sehingga nanti akan menjadikan kalian dalam menuntut ilmu, belajar ya, beribadah kepada Allah menjadi anak-anak yang bisa ringan. Ya ringan, karena kalau kebiasaan kalian menyepele, kan ini awalnya jadi nyepele ya, menyepele malah gampang lah. Izin harus ini gampang, itu gampang tuh, makanya nggak boleh. Jangan terbiasa gampang ngeremeh hal yang sepele. Kalau sudah menjadi kebiasaan, malah gampang. Gampang so nanti akan menjadi hal yang tidak baik, menjadi akhlak perilaku yang tidak baik karena sudah kebiasaan bergampang. Makanya ketika ada kesalahan harus selalu minta maaf, minta ikhlas kepada orang tua, kepada temannya ya. Kalau ada kesalahan cepat-cepat bersuara untuk meminta maaf. Ada pertanyaan anak-anak sebelum kita tutup pelajaran kegiatan pagi hari ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Ya, sebagai penutup ya, sekali lagi dari materi yang sudah kalian terima, kalian dengarkan, kalian lihat terkait dengan halal haram ya. Sekali lagi kalian harus ya wanti-wanti Ustaz, pesan Ustaz ya, jangan sampai sekali lagi gampang ya, karena yang halal itu jelas halalnya, yang haram itu jelas haramnya, makanya jangan sampai incip-incip ya, minum ciu gigi bisa enak ya, akhirnya ketagihan makan babi enak dijuli ya, akhirnya ketagihan. Makanya kalau sudah dilarang jangan didekati ya. Oh didekati wala taqrabu zina, ayatnya kan disuruh di 15 ya, jangan didekati zina. Kalau didekati kan nggak boleh, kalau melakukan boleh ya, itu dosa. Mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Makanan, minuman, pakaian, apa saja yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, hadis diperbolehkan, kalian bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilarang bisa kalian tinggalkan dengan semampu kalian, sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang pandai berhati-hati. Besok kelak akan jadi anak-anak yang bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kalian, generasi-generasi yang ada di masa kalian besok. Paham ya? Oke, penutup ya, kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa penutup. Doa sesudah mengikuti kegiatan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la